Selamat pagi sahabat. Setelah hujan deras beberapa hari, akhirnya hari ini hujan mau berhenti. Tapi beli yakin sebenarnya ini adalah penghujung musim penghujan sahabat. Nah, ini sebenarnya adalah kesempatan kita untuk mulai menanam-nanam sahabat. Karena apa? Karena beli yakin bahwa harga komoditas pertanian itu di tahun ini relatif masih tinggi sahabat. Karena apa? Karena tentu saja efek pandemi. Nah, bagi sahabat yang ingin belajar untuk menanam, terutama bagi sahabat yang sering gagal di fase dari pindah semai kemudian menuju ke pembesaran. Jadi di sini masalahnya adalah beberapa tanaman mengalami yang namanya kegagalan tumbuh. Kemudian juga tumbuhnya tidak maksimal dan cenderung mudah terserang penyakit. Nah, di sini Beli mengajarkan hal yang paling basic, bagaimana cara kita sesuai dengan pengalaman Beli, kita mendapatkan tanaman yang kuat sejak dini, sehingga tidak mudah terserang penyakit atau gangguan pertumbuhan. Pagi ini spesial sahabat, karena apa? Karena di sini Beli akan bersama sahabat sama-sama mengawal bagaimana tanaman sayuran kita, apapun jenis sayurannya, apakah itu cabai, tomat, sayuran daun, dan lain sebagainya, agar bisa tumbuh dengan baik, tahan dari penyakit, kemudian bisa panen dengan memuaskan. Nah, di video kali ini Beli akan memberikan formula pertama Beli, yang mana formula ini akan bisa memberikan ketahanan tanaman kita dari berbagai macam kondisi stres di lahan, baik itu penyakit maupun cuaca. Termasuk kemarin pengaruh siklon Seroja, yang mana daerah Beli bahkan sampai masuk berita itu kebanjiran sahabat. Sahabat bisa cek daerah Bali yang kena banjir. Nah, itulah daerah Beli. Jadi luar biasa kemarin ini, tapi beruntungnya tanaman Beli tetap sehat semua sahabat. Dan semua masih mampu bertahan dengan baik. Jangan lewatkan video ini karena video ini sangat vital. Jadi mari sama-sama kita mulai belajar menanam. Kita bareng-bareng di sini kita kawal sampai akhirnya panen nanti. Oke sahabat, langsung saja kita menuju ke bahan bakunya. Oke, yang pertama adalah di sini ada tauge sahabat ya. Saya beli dengan jumlah segini, ini harganya sekitar Rp2.000 sahabat. Saya beli di tetangga yang juga jualan sayuran. Tapi bagi sahabat yang bisa membuat tauge sendiri, silahkan dibikin sendiri. Kemudian yang kedua, di sini kita ada air cucian beras. Nah, sebenarnya ini adalah dua bahan utama yang akan kita gunakan pagi ini. Kemudian sahabat siapkan, di sini sudah ada, nah yang ini sahabat, ini adalah tepung yang di dalamnya tinggi sekali akan kadar fosfor dan juga kalsium. Cara membuatnya sudah ada di video sebelumnya. Ya, ini adalah tepung dari tulang. Lantas bagaimana bila sahabat belum memiliki tepung tulang seperti ini sahabat? Yang pertama sahabat bisa membuatnya hari ini juga. Karena sangat mudah, sangat cepat untuk bisa jadi. Sahabat bisa intip videonya. Linknya akan saya sertakan di deskripsi atau di komentar paling atas nanti sahabat ya. Atau kalau sahabat sudah punya air rendaman cangkang telur yang sudah berusia paling sedikit 30 hari. Nah, bisa sahabat gunakan air tersebut dikombinasikan dengan air cucian beras ini sahabat. Akan tetapi di sini saya menggunakan saja serbuk tepung tulang seperti ini. Pupuk organik cair ini sahabat akan kita berikan langsung, jadi tanpa melalui lagi proses fermentasi. Sehingga usahakan bahan-bahan semuanya ini adalah bahan-bahan yang segar. Jadi kalau sahabat mau mencari tauge, usahakan tauge yang masih segar sahabat. Kemudian juga air cucian beras, usahakan juga air cucian beras yang baru kita panen pagi ini. Kita akan timbang dulu berapakah berat dari tauge yang Beli gunakan. Nah, oke sahabat, ini sekitar 250 gram sahabat ya. 250 gram tauge. Untuk air cucian beras ini mungkin ada sekitar 1,5 liter. Bisa juga sampai 2 liter sahabat, tidak masalah. Jadi 1,5 sampai dengan 2 liter sahabat. Oke, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja di sini saya menggunakan bantuan dari blender sahabat ya. Yang pertama kita masukkan dulu taugenya sahabat. Masukkan tauge ke dalam blender. Jadi kita sudah timbang tadi beratnya ya, sekitar 250 gram. Kemudian kita tambahkan air cucian beras. Akan tetapi tidak mungkin kita memasukkan 1,5 liter air cucian beras ke sini sahabat, karena blendernya nggak akan muat. Jadi kita tambahkan saja sekitar 1 gelas atau 2 gelas.
Jadi sekedar memudahkan dari blender ini nanti menghancurkan tauge-nya ini sahabat. Karena kalau kita tidak berikan cairan, ini akan sedikit susah atau bisa merusak dari blender kita. Nah, oke sahabat, usahakan memblender sampai sehancur mungkin sahabat ya. Semakin hancur semakin baik. Karena semakin hancur tauge ini sahabat, semakin sedikit ampas yang kita dapatkan nanti sahabat. Jadi kita bisa lihat sahabat, nah ini sudah sangat hancur seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses berikutnya. Nah, di tahap selanjutnya ini yang perlu sahabat ketahui, karena beli akan menggunakannya dengan dua metode berbeda. Jadi di fase pertama ini, di pemberian pertama, beli akan menggunakan mekanisme pupuk cair dengan cara kocor seperti itu sahabat. Nah, ketika beli memberikan pupuk cair dengan mekanisme kocor, itu biasanya beli tidak menyaringnya apabila ampasnya tidak begitu banyak atau tidak begitu besar. Jadi beli bisa langsung saja tuangkan hasil blenderan kita yang tadi. Kemudian kita tambahkan dengan air cucian beras ini sahabat, sisanya tadi sahabat ya. Nah, setelah seperti ini sahabat, kita bisa tambahkan tepung ini sahabat, tepung kalsium dan fosfor ini. Kemudian untuk nanti minggu depan, karena ini beli pemberiannya setiap minggu. Jadi begini ya sahabat, jadi 1 minggu setelah pindah semai sahabat, beli akan berikan, nah seperti sekarang ini 1 minggu setelah pindah semai, beli berikan pupuk cair ini dengan metode kocor. Kemudian minggu depannya kita bisa kombinasikan dengan metode kocor dan juga disemprotkan. Nah, akan tetapi pada saat kita nanti memberikan dengan metode semprot, ada dua catatan. Yang pertama sahabat harus saring sahabat ya, menggunakan saringan seperti ini. Jadi bisa gunakan saringan biasa, saringan tepung, kemudian kita tambahkan kain di atasnya, kemudian baru kita saring cairan ini sahabat, agar tidak merusak dari alat semprot kita. Yang kedua, ketika kita menyemprotkan, kita tidak perlu lagi menambahkan si tepung kalsium dan fosfor ini. Jadi cukup kita campurkan ini ketika kita memberikannya untuk pupuk kocor. Jadi sampai di sana mengerti kan sahabat ya. Oke, sekarang karena pemberian pertama, jadi cukup kita berikan metode dengan metode kocor. Jadi kita tambahkan ini sekitar, ini tadi 1,5 liter, kan jadi 3 liter ya. Kita tambahkan sekitar 2 sendok mujung sahabat ya, 2 sendok makan mujung. Kemudian kita aduk sahabat ya, kemudian kita aduk dan kita tambahkan lagi air biasa sampai larutan ini sebanyak 5 liter. Jadi kita bisa tambahkan sampai hasil akhirnya menjadi 5 liter pupuk cair yang akan kita gunakan secara kocor. Nah, kemudian sahabat, kita akan berikan sekitar 100 ml per tanaman sahabat. Jadi per tanaman kita berikan 100 ml. Nah, ini bisa memupuk sekitar 50 tanaman kita. Dan sebagai catatan sahabat, pupuk ini tidak bisa disimpan sahabat. Jadi kita selalu bikin fresh ketika kita akan memupuknya. Jadi tanpa fermentasi dan tidak baik jika disimpan. Meskipun itu kita simpan di dalam lemari pendingin atau di kulkas. Pupuk ini relatif aman sahabat karena bisa kita berikan setelah pindah semai. Bahkan ada beberapa ini yang sekitar baru 3 hari pindah semai, beli sudah bisa berikan pupuk cair ini karena relatif aman. Nah, sampai umur berapa Pak saya berikan pupuk ini? Sebenarnya tidak ada patokan yang pasti, akan tapi sahabat bisa gunakan sampai tanaman sahabat terlihat benar-benar kokoh, pertumbuhannya baik dan memiliki daya tahan yang baik terhadap hama maupun stres kondisi lingkungan. Jadi, baik itu dari 1 minggu setelah semai ataupun bahkan 3 hari setelah pindah semai, sahabat bisa pupuk menggunakan pupuk cair ini sahabat. Sampai akhirnya, bahkan sampai menjelang masa panen. Nah, apakah tidak berbahaya Pak kita berikan dalam jangka waktu yang lama pupuk ini sahabat? Nah, sahabat, tadi kita menggunakan yang namanya tepung tulang yang juga di dalamnya ada kalsium karbonat sahabat ya. Jadi di sana itu
Selain memang itu menutrisi, juga bisa meningkatkan daripada pH media kita. Sehingga di sini adanya pH drop atau keasaman media yang meningkat bisa kita hindarkan meskipun kita rutin memberikan pupuk ini tiap minggunya sampai dengan panen. Jadi tenang saja, ini aman. Oke sahabat, cukup sekian video beli kali ini sahabat. Semoga kita bareng-bareng bersama bisa menghasilkan tanaman yang kuat sampai panen nanti. Dan jangan lupa untuk membuat ini sahabat, bisa intip video yang sudah beli berikan linknya di deskripsi. Jadi tulisan warna biru itu bisa sahabat klik dan sahabat akan langsung dibawa menuju ke video bagaimana cara beli membuat tepung ini sahabat. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa selalulah ingat menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa di video-video beli berikutnya.